Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin. Kali ini ada yang spesial karena Mimin baru aja kedatangan mic baru. Gimana nih teman-teman, lebih suka mikrofon pakai mic yang ini atau mikrofon yang sebelumnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, BTW teman-teman, kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul The Divine Move. Menceritakan tentang seorang pemain Go handal yang harus mendekap di penjara setelah ia terdakwa sebagai pembunuh dari kakaknya sendiri. Hal itu ia dapatkan ketika dirinya bermain curang dengan seorang penjudi yang kejam. Saat ia berada di penjara, dirinya bertemu dengan seorang mafia yang mengajarkannya bertarung. Dengan imbalan, ia harus mengajarkannya bermain Go. Setelah berhasil keluar dari penjara, pria itu mencoba untuk membalaskan dendamnya kepada para penjudi yang telah merusak kehidupannya. Oke, mau tahu gimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai oleh seorang pemain Go atau yang biasa disebut sebagai baduk. Go adalah sebuah permainan tradisional yang permainannya kurang lebih seperti catur. Saat itu seorang pemain handal bernama Taesok sedang bertanding di sebuah stasiun televisi. Tetapi sayangnya Taesok kalah dalam pertandingan tersebut saat ia sedang perjalanan pulang. Kakaknya yang bernama Hyung Seo menghampirinya dan memintanya untuk membantu ia melawan para penjudi yang akan memberi mereka uang ratusan juta won. Tugas dari Taesok sederhana, ia hanya harus memberitahu kemana arah ia akan menyimpan Go untuk melawan musuhnya. Asalkan ia tak boleh ketahuan. Taesok yang hanya ingin membantu kakaknya akhirnya mengikuti perkataannya saja. Kemudian Hyung Seo pun memasuki sebuah bar. Di sana ia bertarung bersama salah satu manajer bandar yang bernama Sun So. Awalnya permainan berjalan dengan baik. Hyung Seo pun bisa melawan musuhnya dengan cekatan, berkat bantuan dari Taesuk yang menuntunnya menggunakan radio di dalam sebuah mobil. Saat itu Taesuk dibantu oleh salah satu rekannya yang akan memberi informasi secara langsung kepada Hyung Seo. Ketika permainan sedang berlanjut, rekan dari Taesuk tiba-tiba mengalami sakit perut, sehingga ia menyuruh Taesuk untuk memberitahu kakaknya sendiri. Disinilah permasalahan datang. Di tengah hujan yang deras, Taesuk kehilangan sinyal kamera yang memperlihatkan permainan dari kakaknya. Dan ketika komunikasi terputus, otomatis permainan Hyung Seo buyar. Ia melakukan kesalahan besar yang membuat kecurangannya terekspos. Dengan seketika Hyung Seo dihajar habis-habisan. Begitu juga dengan Taesuk yang langsung dilacak keberadaannya. Setelah Taesuk berhasil tertangkap, ia langsung disatukan dengan Hyung Seo. Salah satu mafia terkejam yang mengelola tempat tersebut bernama Salso. Saat itu ia tanpa ampun menghajar Hyung Seo. Sementara Taesuk dihajar oleh para anak buahnya. Beberapa kali Taesuk mendapat sentilan di dahinya, seperti ia adalah sebuah permainan. Karena Salso masih memiliki hati nurani, ia mengajak Taesuk bermain. Dengan imbalan apabila Taesuk dapat mengalahkannya, maka ia akan membebaskan nyawa dari kakaknya. Dengan perasaan ketakutan, Taesuk melayani permainan dari Salso. Tetapi tetap saja, melihat wajah kakaknya yang penuh dengan darah membuatnya tak bisa fokus. Sehingga ia meminta mohon ampun kepada Salso agar bisa membebaskan mereka berdua. Namun kecurangannya tak akan pernah bisa dimaafkan, terutama bagi Salso. Hingga akhirnya ia menusuk Taesuk dan menyayat leher dari Hyung Seo tepat di hadapannya, hingga ia tak sadarkan diri. Setelah Hyung Seo tewas, perlahan Taesuk kehabisan darah. Di tangannya tersimpan pisau yang menjadi bukti polisi untuk menahannya atas dugaan kasus pembunuhan terhadap kakaknya sendiri. Taesok pun resmi ditahan di sebuah penjara. Di dalam penjara sana terdapat seorang mafia yang hobi bermain Go. Namun sayang sekali ia selalu kalah oleh seorang sipir. Sang sipir bahkan bertaruh akan mengabulkan permintaan mafia tersebut apabila ia bisa mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mafia tersebut mencoba untuk belajar Go lebih giat dengan napi lainnya di penjara.
Ketika ia sedang memainkan Go, Taesuk yang saat itu ikut menonton pertandingan tersebut tiba-tiba meminta izin untuk mengkoreksi permainannya. Dan tanpa disangka, ternyata semua orang menyanjung permainan Taesuk yang dinilai sangat hebat. Karena penasaran dengan siapa itu Taesuk, sipir yang selalu mengalahkan mafia itu tentu ingin mencoba mengajaknya bermain. Awal-awal, Taesuk merasa malu. Ia hanya bisa mengikuti serangan yang sipir berikan padanya. Hingga setelah cukup lama bermain, Taesuk berhasil mengalahkan sipir tersebut, yang membuatnya merasa lebih serius karena selama ini tak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Hari demi hari, Taesuk belajar dan mengajari orang-orang yang berada di penjara. Hingga suatu hari, mafia meminta permintaan kepada Taesuk untuk mengalahkan sipir dengan sebuah pertaruhan. Ia ingin sang sipir memberinya rokok, bir, serta sedikit waktu privasi, sedangkan Taesuk memberinya sebuah cek berisi 10 juta won. Tentu hal tersebut menjadi sangat menarik baginya. Tetapi sayang sekali, sipir tersebut harus kalah oleh Taesuk sehingga mafia dipersilahkan untuk mendapatkan apa yang ia mau. Akhirnya mafia mendapatkan apa yang ia mau, dimulai dari liburan hingga ia yang bisa mengendalikan kembali penjara. Tetapi meskipun begitu, Taesuk harus mendapat hukuman selama 1 bulan berada di dalam ruangan isolasi, karena ia telah mengalahkan sipir. Selama 1 bulan itu, Taesuk tak berhenti bermain Go. Meskipun sendirian, ia bahkan memenuhi seluruh tembok penjara dengan papan catur Go yang ia buat sendiri. Setiap harinya, ia mendapatkan sebuah surat yang tersimpan di bawah makanannya. Pesan itu dari sang mafia yang berterima kasih karena telah mau membantunya. Setelah keluar dari ruangan isolasi, mereka kembali bertemu. Kali ini Taesuk meminta tolong padanya untuk mengajarkan ia bela diri. Dengan imbalan dirinya yang akan mengajarkan mafia tersebut memainkan Go. Kesepakatan pun terjadi. Setiap harinya Taesuk menghajar dan dihajar oleh orang lain, termasuk oleh para anak buah dari mafia. Namun dengan hantaman yang terus ia dapatkan setiap harinya, kini kehidupan Taesuk perlahan mulai berubah. Badannya semakin berisi dan ia bahkan ditawari menjadi anak buah oleh mafia tersebut setelah mereka berdua keluar dari penjara. Tetapi Taesuk menolaknya karena ia ingin melakukan sesuatu untuk membalaskan dendam kematian kakaknya. Karena ingin membalas budi terhadap apa yang telah Taesuk berikan di penjara, mafia itu memberinya sebuah rumah dan uang berpuluh-puluh juta won. Dan setelah Taesuk berhasil keluar dari penjara, ia mulai merencanakan balas dendam tersebut. Kemudian, scene berganti kepada Salso bersama salah satu penasihatnya yang bernama Wang. Mereka hendak mengetes seorang anak kecil yang dibawa oleh musuhnya. Dengan taruhan 2 miliar won, mereka memainkan Go secara bersamaan. Tak ada yang murni di dunia ini, termasuk permainan Go. Masing-masing dari mereka dinahkodai oleh seorang atlet profesional. Namun, meskipun begitu, Salso tetap kalah, yang membuat ia harus membayar tagihannya. Karena belum puas, musuh Salso mengajaknya untuk menaikkan tawaran. Kini 3 miliar untuk sekali putaran. Salso menolak, yang justru membuatnya harus berhadapan dengan musuhnya. Di mana saat itu Salso berusaha untuk menyerang markas musuhnya seorang diri. Meskipun dia sendiri, nyatanya ia tetap bisa mengalahkan semua musuhnya hingga tewas. Kemudian, scene berpindah pada tempat permainan Go, di mana tempat tersebut terkenal akan perjudiannya yang dikelola oleh Salso. Terdapat ruangan berbeda di dalam sana. Ada ruangan biasa dan ada juga ruangan VIP. Biasanya ruangan VIP diisi oleh orang-orang penting yang memiliki uang banyak. Mereka meraup keuntungan dari orang tersebut dengan mengalahkannya. Mereka memiliki seorang atlet profesional bernama Baekop. Tanpa perlawanan sama sekali, Baekop berhasil mengalahkan lawannya dalam waktu sekejap. Setelah berhasil mengalahkan lawannya, ia biasa menyerahkan seluruh taruhan tersebut kepada Sunso atau Salso. Kemudian scene beralih pada Taesuk yang saat itu mulai mengarah satu persatu anak buah dari Salso. Dimulai dari Adari, seorang penagih hutang. Saat itu Taesuk mengikutinya pergi ke tempat penyediaan Go. Setelah cukup lama mengincarnya, Taesuk mengajak Adari untuk bermain.
Memang awalnya Taesuk selalu kalah, bahkan ia kehabisan uangnya yang terus ia berikan kepada Adari. Tetapi karena ingin terus bermain dengannya, Taesuk mengajak Adari untuk bertaruh sentil jidat 10 kali untuk orang yang kalah. Adari tertawa, ia pun menyetujui taruhan tersebut. Dan tanpa ia sadari, Taesuk berhasil mengalahkannya. Awalnya Adari biasa saja karena mungkin Taesuk hanya akan menyentil jidatnya pelan-pelan. Namun ternyata dugaannya salah karena Taesuk menyentil dahi Adari hingga berdarah yang membuat emosi. Setelah terpancing emosinya, barulah Taesuk memainkan psikologisnya hingga Taesuk meminta Adari untuk mengingatnya. Demi membuat Adari mengingatnya, Taesuk membolongi salah satu kacamatanya. Lalu ia memberitahu jika dirinya masih memiliki 2 kali sentilan jidat. Dan sentilan itu ia lakukan kepada kedua mata dari Adari hingga ia buta total. Di Korea, tak hanya mereka saja yang ahli dalam permainan Go. Tetapi terdapat juga seorang amatiran bernama Kong So. Ia hanya mau melakukan perjudian dengan orang-orang yang sama sekali tak bisa memainkan Go, tetapi memiliki uang yang cukup banyak. Apa yang Kongso lakukan selalu berakhir buruk ketika ia dikejar-kejar oleh orang yang tak suka dengannya. Beruntung saat itu Kongso berhasil diselamatkan oleh Taesuk yang ingin mengajaknya untuk berbisnis. Ternyata Kongso adalah teman dari kakak Taesuk sendiri. Ia memberitahu bahwa dahulu kakaknya adalah seorang pejudi handal dan candu. Saat Taesuk memperlihatkan foto dari Salso, Kongso tiba-tiba terdiam. Ia lalu berpamitan karena tak mau berurusan dengannya. Namun, saat Taesuk memberikan tawaran 3 miliar won untuknya, barulah Kongso setuju. Setelah berhasil merekrut satu anggota, kini Taesuk menghampiri seorang pemain jalanan bernama Jo Nim. Meskipun ia seorang pria tua, permainan Go-nya tak bisa diragukan. Ia juga hanya ingin berjudi dengan sebotol soju untuk taruhannya. Awal mula pertemuan mereka, Taesuk mengajak Jo Nim untuk bermain. Ia sengaja kalah agar dirinya bisa mengajak Jo Nim untuk minum bersamanya. Di tengah malam, mereka berminum bersama. Sempat berbincang tentang Salso, tetapi Jo Nim tak tertarik dengan hal itu. Ia bahkan awalnya menolak ajakan Taesuk untuk mengalahkannya. Tetapi karena mereka pernah merasakan satu nasib yang sama, akhirnya Jo Nim setuju dengan syarat ia harus mengajak rekannya yang bernama Heo. Saat itu Heo merupakan seorang tukang rongsok dengan tangan yang kurang sempurna. Meskipun Jo Nim buta, tetapi ia bisa merasakan keberadaannya dan terus mengajak Heo untuk ikut bersama mereka mengalahkan kembali Salso. Akhirnya Heo setuju, meski ia tak tahu apakah nyawanya masih bisa tersisa atau tidak. Setelah semua anggota tim lengkap, mereka mulai mengincar satu persatu anak buah Salso. Dimulai dari Sunso yang merupakan manajer bank. Konso saat itu berperan sebagai mata-mata dengan teknologi canggih yang berada di kacamata. Juga terdapat Wang, seorang penasihat yang ahli dalam bidang Go. Ia juga memiliki sebuah klub kaligrafi. Dan yang terakhir adalah seorang wanita jenius dalang dibalik permainan ciamik mereka semua, yaitu Baekop. Ia merupakan seorang atlet profesional pada awalnya. Namun tiba-tiba di usianya yang ke-20 tahun, Baekop tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan menjadi bagian dari tim Salso. Karena merasa penasaran, suatu malam Taesuk menyamar menjadi seorang mahasiswa untuk gabung bersama Baekop bermain mahjong. Di saat itu ia berhasil mengajaknya untuk berbicara sembari meminum alkohol. Memiliki tujuan yang pasti, Taesuk langsung mengajak Baekop untuk bermain Go. Tetapi nampaknya terlalu cepat bagi Baekop untuk menerima tawaran tersebut. Jadi ia lebih memilih untuk menerima tawarannya lain kali. Keesokan harinya, Kongso mulai bergerak. Ia akan menjadi seorang pemain bodoh dengan uang yang banyak. Dirinya akan mengalah di setiap permainan untuk mengundang perhatian dari pengelola klub. Hingga setelah uangnya habis tak tersisa, Kongso meminjam uang kepada mereka sebanyak 10 juta won. Dan setelah berhasil mendapatkan perhatian, barulah keesokan harinya Kongso kembali ke klub. Kali ini ia dibantu oleh Jo Nim untuk mengalahkan salah satu player. Ketika player itu merasa ada yang curang terhadapnya, ia meminta Kongso untuk segera digeledah. Namun ternyata Kongso tak terbukti bersalah.
sehingga pria itulah yang justru dihajar. Sunso sebagai manajer meminta maaf atas insiden tersebut dan ia berminat untuk menjadi lawan selanjutnya. Kini pancingan telah berhasil termakan oleh mereka. Sebelum Kongso pulang, ia terlebih dahulu bertemu dengan pedagang rokok keliling yang telah membantunya. Saat permainan berlangsung, Sunso dibuat terkejut ketika ia berhasil dikalahkan olehnya. Karena Sunso merupakan tipikal orang yang tak mau mengalah, ia kembali mengajak Kongso untuk bermain esok hari dengan taruhan yang lebih besar. Sementara Taesuk mulai melakukan pendekatan terhadap Baekop. Kali ini ia bertemu langsung dengan Salso yang bermain mahjong bersama. Tak ada yang menyangka jika Taesuk berhasil mengumpulkan semua kartunya terlebih dahulu, yang membuat ia berhasil memenangkan pertandingan. Saat Taesuk hendak mengajak semua orang untuk makan malam, Salso tiba-tiba menolak karena ia memiliki urusan lain, sehingga Taesuk membatalkan semua itu dan justru mengajak Baekop untuk berbicara sepanjang malam. Keesokan harinya Kongso kembali ke klub. Ia kembali bertarung bersama Sunso yang memiliki ambisi kuat untuk mengalahkannya. Sayang sekali Sunso harus kembali kalah. Akhirnya ia menghampiri Wang untuk memberitahu jika ia telah kehilangan uang sebesar 2 miliar. Ia ingin dirinya dibantu oleh Wang keesokan harinya untuk melawan Kongso. Tentu Kongso tak pernah lelah meladeninya. Kali ini Sunso lah yang menghampiri kediaman Kongso. Saat itu Kongso memberitahu jika ia adalah produsen film porno, sehingga beberapa pernik berada di dalam truknya. Namun meskipun Sunso mendapat bantuan dari Wang, ia tetap saja kalah oleh Jonim yang membuat mereka berdua murka. Bahkan Sunso hendak menusuk Kongso menggunakan pisau. Beruntungnya Taesuk datang di waktu yang tepat. Ia langsung menghajar Sunso berkali-kali hingga menjatuhkannya keluar dari truk. Sementara Wang yang ketakutan memutuskan untuk kabur. Tapi tak semudah itu, karena Jonim bersama tukang kayu Heo mengejarnya. Mereka berhasil membuat Wang terserempet hingga menyekapnya. Sementara Sunso, Taesuk berhasil membuatnya tak sadarkan diri, dan saat ia tersadar, dirinya telah berada di sebuah lemari es. Taesuk memberitahu bahwa mereka akan memainkan Go 1 putaran. Yang berhasil menang akan keluar dari tempat ini. Namun belum permainan berjalan lama, Sunso tiba-tiba menyerang Taesuk, yang tentu telah memiliki rencananya sendiri. Sehingga sayang sekali Sunso harus tewas di sana saat ia tak bisa membuka kunci ruangan tersebut. Setelah membiarkan Sunso tewas, Taesuk menghampiri kembali Baekop untuk mengajaknya bermain Go. Saat mereka sedang bermain, ternyata Taesuk memiliki rencana lain, yaitu mengajaknya bercumbu. Keesokan harinya, jasad Sunso berhasil ditemukan oleh Salso. Tak hanya itu, ia juga menelpon Taesuk sendiri yang ingin memberinya hadiah, yaitu jasad dari Adari. Kejutan tak berhenti sampai di situ. Salso juga menemukan Wang yang saat itu telah berada dalam kondisi terikat. Setelah menyelamatkan Wang, Salso melihat sebuah laptop yang terdapat permainan Go di sana. Wang mendapat seorang musuh yang memberinya pesan. Ia akan mempertaruhkan 6 miliar won padanya, sedangkan Wang harus mempertaruhkan lidahnya. Tentu hal itu langsung diterima dengan baik. Pada permainan pertama, Wang berhasil menang. Ia bahkan langsung angkuh. Tetapi pada permainan kedua, Wang dinyatakan kalah dan lidahnya harus dipotong secara paksa oleh Salso. Kemudian Salso bisa melihat keberadaan dari Taesuk sendiri yang berada di seberang gedungnya. Karena merasa telah dipermainkan olehnya, suatu hari ketika Kongso tengah mengantar Jonim membeli baju, mereka dijebak oleh anak buah Salso. Mereka dibawa ke markas dan Kongso disiksa berkali-kali. Bahkan jaringnya dipatahkan oleh Salso ketika ia gagal menebak suatu angka. Karena ingin membalaskan dendamnya, Salso melakukan hal yang sama seperti apa yang Taesuk lakukan kepada Sunso. Ia mengajak Kongso untuk bermain. Apabila ia dapat mengalahkannya, maka Kongso akan dibebaskan. Namun, saat hendak bermain, Jonim tiba-tiba melakukan putaran. Ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan Salso. Meskipun Jonim buta, ia tetap akan memainkan Go dengan cara menyuruh Kongso untuk menuntunnya. Pertarungan berjalan sengit, bahkan Salso hampir saja dikalahkan oleh Jonim. Salso saat itu marah kepada Baekop, bahkan ia mengancam akan membunuhnya. Tetapi beruntungnya Jonim berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian Jonim ditusuk di area tangan. Ketika Jonim sedang sekarat, Taesuk dan Heo datang.
Mereka langsung menyelamatkan Jonim terlebih dahulu meskipun pada akhirnya ia tewas di dalam mobil. Kemudian Taesuk kembali ke markas Salso. Ia datang sendirian mempertaruhkan nyawanya untuk bermain Go bersamanya. Permainan berlangsung cukup lama. Masing-masing dari mereka memainkan caturnya dengan sangat baik. Bahkan Baekop cukup kebingungan kemana ia akan mengarahkan Salso. Hingga akhirnya permainan berjalan seri. Salso yang tak mau bermain seri terus mengancam dan bahkan ia membawa Baekop ke hadapannya. Baekop saat itu ditusuk yang membuat Taesuk marah. Ia langsung menghajar anak buah Salso dan puluhan lainnya. Dengan bermodalkan tangan, Taesuk berhasil membantai seluruh anak buah Salso. Bahkan Salso itu sendiri. Pertarungan antara mereka berdua tak seimbang karena Taesuk telah mengalami beberapa luka tusuk. Tetapi meskipun begitu, Taesuk akhirnya berhasil membunuh Salso setelah berkali-kali tertusuk olehnya. Setelah semua berakhir, Taesuk menghampiri kediaman anak dari Jonim. Ia ingin memberikan cek senilai 10 won. Kemudian Taesuk dijemput oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Kongso dan ditumpangi oleh anak yang handal dalam bermain Go serta Baekop. Lalu mereka berencana pergi ke Busan untuk mencari sang hantu, legenda dari permainan Go. Tama.